Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, dalam sejarahnya nih, belum pernah terlihat ada Otsutsuki seperti Kinshiki yang rela mengorbankan apa yang dia yakini untuk diperjuangkan. Yakin Shiki mengorbankan dirinya untuk Momoshiki berevolusi lagi dan menjadi lebih kuat. Apa yang kita lihat pada buah persi yang dimakan Momoshiki kala itu menjadi saksi bisu perjalanan Kinshiki itu berakhir. Sesuatu yang mungkin juga dialami Kinshiki untuk pengawalnya dahulu. Tapi yang menarik itu adalah untuk eksistensi Momo sekarang ini Boruto. Ya kenapa? Bayangkan nakama, dia sekarang adalah wadah Momoshiki setelah karma itu tertanam padanya. Mungkin di usia 15 tahun ini sebenarnya kekuatan Borushiki di mode tempurnya itu juga punya sedikit cakra dari Kinshiki loh. Apa yang mendasari semua itu dan kenapa Kinshiki ini sebenarnya masih hidup dalam diri Momoshiki pula? Apakah cakra yang identik muncul pada diri Momoshiki dahulu adalah milik Otsutsuki Kinshiki? Oke, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman dah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Kita mulai. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, perubahan Boruto dalam mode tempurnya Borushiki itu jelas tak lepas dari evolusi jiwa yang berada pada dirinya melalui jalur karmanya itu. Dan semua itu ada pada Momoshiki. Hal ini didasari kenapa kekuatan Momoshiki itu mengalir pada diri Boruto. Perubahan karma pada dasarnya menyimpan kekuatan seorang Otsutsuki dan Momoshiki berada di sana. Tetapi yang terkadang kita harus cermati bahwa sebelum karma itu berada pada diri Boruto, di pertempuran para kage sendiri Momo itu secara sukarela memakan buah persi yang mana itu ada cakra dari Kinshiki loh teman-teman. Dia mengorbankan dirinya agar Momoshiki itu berevolusi untuk bisa melanjutkan pertempuran dengan para kage. Apa yang ditampilkan Momoshiki memang luar biasa mengesankan. Bahkan transformasi itu cakra dan senjatanya malah mengingatkan teknik Kinshiki sendiri yang berwarna pink itu kan. Kita tahu kan bahwa Kinshiki sendiri pembawa kapak dan cakra itu berwarna merah muda. Nah, Momoshiki itu juga pernah melakukannya meskipun cuma sebentar. Nah, sekarang ini setelah Boruto mendapati karma dari Momoshiki, otomatis kekuatannya juga bisa dikeluarkan bersamaan dengan teknik Boruto sendiri kan ya. Bagaimana potensi dari hipotesa kemampuan Boruto ke depannya jika di dalam karmanya terdapat data Momoshiki maupun Kinshiki Otsutsuki? Oke, hipotesa pertama, cakra Otsutsuki. Kita tahu nih, salah satu kemampuan Boruto yang sekarang ini lagi ramai dibahas adalah kemampuannya menghilangkan cakranya tersebut. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ya karena dia itu Otsutsuki. Yang perlu kita tunggu itu adalah cakra Boruto sendiri yang berwarna pink itu apakah juga muncul. Jika banyak Otsutsuki utama dari mulai Momoshiki, Kinshiki maupun Urashiki mereka juga identik berwarna pink tersebut. Di masa sebelum time skip, perubahan Boruto belum menampilkan hal seperti itu. Lalu bagaimana di fase 2 Blue Vortex ini? Mungkin gak ya jika pertarungannya dengan Mitsuki nanti dia membangkitkan karmanya dan dia menunjukkan hal seperti itu kepada Mitsuki? Who knows? Kedua adalah Rinnegan. Jika karma Otsutsuki sudah 100% Boruto kuasai, bukan tidak mungkin Boruto itu membangkitkan kemampuan yang identik dengan Momoshiki, ya Rinnegan-nya. Apalagi coba, kita ingat betul bahwa first look design Boruto Times itu satu hal yang menarik bagi kita adalah Boruto itu menggunakan sarung di tangannya sebagai sebuah petunjuk kan. Apakah itu hanya style biasa atau memang Rinnegan berada di sana? Jika Momoshiki saja memiliki Rinnegan di tangannya pula dan saat transformasi tertingginya Rinnegan kuning muncul di dahinya, hal itu mungkinkah juga dibangkitkan Boruto nih jikapun dia membangkitkan Rinnegan di tangannya pula? Nah, itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin pula kan teman-teman. Ketiga, manipulasi teknik dan juga senjata. Ini adalah suatu yang menarik yang sebenarnya sudah Boruto tunjukkan. Ketika dia berada di mode Borushikinya, Borushiki ini sudah berulang kali menyedot cakra seseorang, mengeluarkan teknik rasingan Boruto maupun meniru bentuk dari kemampuan mereka berdua. Tentu hasilnya lebih masif lagi. Selain itu, jika kita cermati dulu Momoshiki dan Kinshiki ini juga pengguna kemampuan senjata loh ya. Boruto juga demikian sekarang ini dengan Kusanagi miliknya itu. Nah, bagaimana dengan kebangkitan Borushiki itu ke depannya?
Hipotesa keempat, Inukai Takeru no Mikoto. Ini adalah sebuah teknik di mana pengguna membuat avatar cakra anjing ganas dari tanah itu sendiri. Mereka akan mengejar target mereka tanpa henti itu dan menekan mereka dengan rahang tersebut, menahan dan menghancurkan itu. Dan dengan kecepatan pelacakan itu yang sangat besar sehingga mereka bahkan mampu menangkap Uchiha Sasuke. Kala itu, pengguna juga dapat mentransmisikan jutsu melalui tubuh salah satu gigi taring itu, dan setelah menangkap target itu menyebabkan menempuh perjalanan sepanjang tubuhnya hingga keluar dari mulut. Kemampuan seperti Moku tentu memang menjadi daya tarik tersendiri kala itu ketika transformasi Momoshiki dengan Rinnegan kuningnya. Nah, ini akan lebih seru lagi kan jika beneran teknik ini juga akan kemungkinan dikuasai oleh Boruto. Kelima, Saruiwa Monkey Rock. Kita tahu nih bahwa teknik itu menciptakan monyet batu raksasa dan mengumpulkan tanah di sekitarnya dan membentuknya menjadi seperti binatang tersebut yang kemudian diperkuat dengan api. Itu cukup kuat untuk mengimbangi Kurama yang berwujud sepenuhnya dan bahkan juga menghancurkannya. Nah, kala itu Kurama mengalahkannya juga karena bantuan dari Susanoo One. Meskipun perlu dicatat ya bahwa setengah dari cakra Kurama juga terkuras oleh Momoshiki sebelum Naruto kala itu diselamatkan. Secara tidak langsung bisa dikatakan teknik ini sejenis teknik monster golem raksasa dengan balutan tanah, dan di dalamnya serasa penuh dengan bara api. Besarnya teknik ini memang luar biasa dan serasa mengimbangi para biju sendiri. Keenam, Peasant Hunter. Dalam pertempuran yang terjadi melawan para kaki kala itu, Momoshiki itu masih menggunakan teknik transformasinya yang lain, burung pisan pemburu. Itu adalah teknik yang luar biasa nih. Pengguna membuat burung api raksasa yang mereka arahkan ke target. Nah, di Boruto Naruto The Movie kala itu, burung pegar itu hanya bergula dengan monster berekor itu sampai dihancurkan oleh Naruto nih. Sementara di anime Boruto sendiri, ia meledak saat mengenai targetnya. Itu menimbulkan kerusakan parah di sekitarnya. Nah, jadi kita pikir nih, kemampuan dari burung pisan api itu sangatlah signifikan jika mampu mengenai targetnya. Dia Momoshiki mampu memiliki teknik seperti itu. Ingat ya, seperti yang kita tahu bahwa nama teknik-teknik itu tadi berasal dari legenda Jepang Kibitsu Hiko no Mikoto, seorang pangeran yang dengan bantuan 3 pengikutnya mengalahkan iblis. Salah satu pengikutnya bernama Takeru Inuka, kisah Momotaro yang merupakan sumber nama Momoshiki. Berdasarkan legenda ini, di sini Momotaro berteman dengan seekor anjing, monyet dan juga burung pegar. Nah, ini mengatakan bahwa anjing itu ada di Takeru Inuka. Adaptasi inilah yang dipergunakan Momoshiki dalam ceritanya. Nah, bukankah itu sungguh kemampuan yang luar biasa ya jika Boruto mampu menguasainya secara sempurna. Jadi pada akhirnya Boruto memiliki kekuatan yang terkait dengan Otsutsuki melalui segel karma itu yang diberikan kepadanya oleh Momoshiki Otsutsuki. Segel karma memungkinkan Boruto untuk mengakses keahlian dan kemampuan Otsutsuki itu pula. Dan ini juga tidak mustahil bahwa cakra Kinshiki juga akan diaktifkan. Pada dasarnya kemampuan Otsutsuki memang sesuatu yang mengesankan yang harus segera dikuasai Boruto. Di tengah-tengah dirinya harus bersiap nih dan beraliansi jika diperlukan, jika memungkinkan pula itu terjadi ketika Gojubi itu telah melakukan pergerakannya sendiri. Apalagi sekarang ini si Kamaru juga ingin membantu Boruto. Sepakat? Gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, jadi cukup itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa cakra Kinshiki pada sosok Borushiki itu mungkin saja memang ada. Nah, jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.